Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai. Di part terakhir, MC yang mendatangi penobatan Pangeran Dinmu untuk membalaskan dendam. Ia yang dihadang oleh Baichen, namun MC dengan mudah mengalahkannya. Guru Qian Hong yang tidak percaya dengan pandangan yang ia lihat, ia seketika bertanya kepada sang pangeran, "Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah dia benar-benar seorang guru terpelajar bintang 2?" Melihat Baichen yang sudah dikalahkan, komandan pasukan seketika berteriak kepada pasukannya, "Lindungi yang mulia." Seketika banyak pasukan yang berdatangan untuk menghentikan MC. Guru Qian Hong yang melihati sedari jauh, dia berkata, "Biarkan aku membujuknya. Kamu lanjutkan saja penobatannya. Setelah kamu mendapatkan giok kekaisaran, segalanya akan mudah." Guru Qian Hong seketika turun dan menemui MC. Dia berkata, "Kamu pasti Sang Zuan, bukan? Aku Lu Qian Hong, pemimpin pavilion guru terpelajar kerajaan Xuan Yuan." Guru Qian Hong meminta kepada MC untuk menghentikan tindakannya dan berjanji akan memberikan kompensasi yang diinginkan. Namun MC bersikeras. Dia menjawab, "Aku sudah bilang aku akan pergi selama aku membunuh Dingmu." Guru Qian Hong berkata, "Dingmu adalah putra mahkota dan dia akan segera menjadi raja. Jika dia terbunuh, maka akan menimbulkan kekacauan. Pavilion guru manapun pasti akan menghentikan masalah ini jika mereka mengetahuinya. Jika kau terus seperti ini, identitasmu sebagai guru terpelajar mungkin akan terpengaruh." Mendengar itu, MC hanya berkata, "Aku bilang, enyahlah. Karena kau tidak mau menyingkir, maka matilah." MC seketika menyerang Guru Qian Hong dan bang! Guru Qian Hong yang menangkis serangan MC di dalam benaknya berkata, "Itu serangan yang berat, aku meremehkannya." Guru Qian Hong seketika mengeluarkan kekuatannya yang berada pada tahap sain setengah langkah. Ia seketika mengeluarkan jurus Sliven dan bus, sebuah serangan besar dilancarkan ke arah MC. Namun setelah serangan itu mengenai MC dapat menembusnya. Itu membuat Guru Qian Hong menjadi terkejut. Bagaimana dia menemukan gerbangnya? MC yang menembus serangan Guru Qian Hong, ia seketika melancarkan serangan baliknya dan bang! Satu hantaman masuk ke perut Guru Qian Hong. MC berkata, "Setelah menangani masalah ini, aku akan menjelaskannya ke pavilion guru terpelajar. Aku pribadi akan menantang pavilion guru terpelajar di kerajaan Xuan Yuan." Pemimpin Aula Racun yang melihati sedari jauh, dia bergumam. Dia bermaksud untuk menantang pavilion guru terpelajar sendirian. Selama dia berhasil menantang pavilion guru terpelajar, dia tidak dapat dihukum. Tuan Zhang memang luar biasa. Pangeran yang panik melihat Guru Qian Hong sudah terbaring lemas. Dia seketika meminta para pasukannya untuk menghentikan MC. Pemimpin Jiangsu yang juga ternyata ikut menonton, dia berkata kepada pemimpin Aula Racun untuk menghentikannya. Namun pemimpin Aula Racun berkata, "Tunggu, kita lihat saja dulu." MC yang kini sudah digabung, dia berkata, "Hal terpenting dalam kultivasi adalah berpegang teguh pada hal ini. Hanya dengan cara inilah kalian dapat membuat kemajuan dan mencapai suatu tujuan. Ada 3 titik yang dapat membantumu menerobos dari tahap penguatan tenaga ke tahap pembukaan titik akupuntur. Pertama, kenali kekuatan titik akupuntur." Pemimpin Aula Racun yang melihat itu, dia berkata, dia memukul mundur musuh dengan kata-kata, "Itu adalah pemberian kehendak langit." Penyampaian kehendak langit bukanlah keterampilan yang kuat, tapi seseorang yang berada pada tingkat yang sangat tinggi, efeknya akan sangat berbeda. Disebutkan bahwa bila pemberian kehendak langit pada seseorang berada pada tingkat yang paling tinggi, maka dia akan memperoleh Supreme Sound yang dapat menggoncangkan jiwa manusia. Bahkan jika musuh-musuhnya mendengarkannya, mereka akan bersedia tunduk padanya dan menghormatinya sebagai guru mereka. Dan tidak
tidak berani membantahnya. Itu seperti Master Kung sekali memberikan ceramah akan terjadi fenomena abnormal di dunia. Orang yang mendengar ceramahnya akan menghormatinya sebagai guru dan tunduk padanya. Bahkan orang yang paling berkuasa sekalipun yang ingin membunuhnya akan langsung terpengaruh dan tidak mampu melawan. Dikatakan bahwa demon dari dunia lain pernah mengirimkan pasukan untuk membunuh Master Kung. Saat itu Master Kung sendirian, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia mulai berceramah dengan tenang sambil menghadapi serangan demon dari dunia lain. Setelah beberapa saat, demon dunia lain runtuh, mulai membunuh satu sama lain dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pemimpin Aula Racun yang menonton dia berkata, "Lihat mereka, sebagian besar prajurit duduk bersila di tanah dan berkultivasi menurut instruksi Tuan Zhang." Para prajurit yang tadinya ganas kini menjadi tenang. Pangeran yang melihat para pasukannya malah berkultivasi, dia berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan dengarkan dia, bunuh dia." Namun para pasukan seketika berbalik dan berkata, "Diam." Mendengar itu sang pangeran terkejut sampai terduduk. Dia berkata, "Kalian adalah prajuritku, keluarga kerajaan menafkahi kalian dan melatih kalian. Bagaimana bisa kalian mengkhianatiku?" Pangeran di dalam benaknya dia menjadi kesal dan berkata, "Brengsek, aku hanya membunuh muridmu, tapi kau datang ke sini menyakiti seorang guru terpelajar bintang 3 dan pemimpin pavilion guru terpelajar, dan bahkan membuat prajuritku berkhianat padaku." MC setelah selesai melakukan pengajarannya, dia berkata berlutut. Semua prajurit para pangeran seketika memberi hormat dan berkata, "Salam guru." MC berkata lagi, "Baiklah, sekarang minggirlah jika kalian tidak ingin menghentikanku." Pangeran Dingmu sembari memegangi giok kekaisaran, dia berkata, "Aku sekarang adalah raja kerajaan Xuan Yuan yang ditunjuk oleh Aliansi Nasional. Siapa yang berani menyakitiku?" Tiba-tiba ada token Aliansi Nasional yang terbang. Dari token itu seketika muncul suara, "Siapapun yang ingin mewarisi tahta harus melapor terlebih dahulu dan menyelesaikan seluruh penobatannya." Dingmu mengabaikan aturan dan merebut tahta. Aliansi Nasional tidak mengakui dia sebagai raja. MC berkata, "Aliansi Nasional tidak mengakuimu sebagai raja. Tidak ada yang akan mematuhi perintahmu." Pangeran Dingmu yang menjadi kesal, dia berkata, "Hah, terus? Menurutmu aku akan takut padamu tanpa mereka?" Pangeran Dingmu sembari memegangi token kekaisaran, dia berkata, "Kerajaan lain tidak berani menyerang kami bukan karena kekuatan kami, tapi karena formasi kami." Sembari menghantamkan giok kekaisaran ke tanah, Dingmu berkata, "Kau ingin membunuhku? Pergilah ke neraka. Meski aku tidak bisa menjadi raja, aku akan membuat kalian semua mati bersamaku." Dan bang, pelayan San Qiang yang melihat Dingmu ingin mengaktifkan formasi, dia berkata betapa tidak berpengalamannya. Utusan Aliansi Nasional itu hanya formasi, bukan masalah besar. Tuan muda bisa menyelesaikannya. Pemimpin Aula Racun yang panik berkata, "Ini adalah formasi Xuan Yuan. Itu hanya digunakan sekali dalam 1000 tahun. Apa kau yakin?" Pelayan San Qiang sembari menunjuk, dia berkata, "Apa kau sudah selesai? Coba kau lihat ke sana." Tampak sang pangeran yang menghantamkan giok kekaisaran kini tidak mengeluarkan apa-apa. Pangeran Dingmu yang kebingungan, dia pun hanya bisa bertanya-tanya kenapa tidak berhasil. MC menghampiri Pangeran Dingmu, dia berkata, "Kau seharusnya memikirkan hal ini ketika kau mencoba membunuhku. Aku menghancurkan formasi Xuan Yuan saat aku memasuki istana kekaisaran." Pangeran Dingmu seketika menjadi panik. Dia lalu menjadi kesal dan segera melancarkan serangan kepada MC. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati sampai saat terakhir. Menyadari itu, MC hanya menangkap Pangeran Dingmu dengan satu tangannya. Ia seketika mencengkram leher Pangeran Dingmu.
Pangeran Dingmu yang menjadi panik. Dia berkata, selama kau tidak membunuhku, kerajaan akan memberikan apapun yang kau inginkan. Semuanya 100 batu spiritual atau 200 batu spiritual. MC masih dengan tatapan tajamnya. Dia berkata, yang kuinginkan hanyalah kematianmu. Pangeran Dingmu yang panik. Dia berteriak, kakek buyut, tolong. Tiba-tiba ada suara keras dari dalam istana yang mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dia berkata, berhenti. MC yang mendengar itu di dalam benaknya berkata, kalau dilihat dari auranya, aku khawatir dia sudah mencapai tahap Sain. Tetua Weiyu yang menonton, dia seketika terkejut dan berkata, kerajaan Xuan Yuan memiliki daftar master yang mencatat peringkat master terkuat. Orang yang berada di peringkat kedua adalah makhluk spiritual yang merupakan ketergantungan terbesar kerajaan Xuan Yuan, itu Ironback Pterosaurus spiritual beast setengah langkah dengan darah naga. Dan yang menduduki peringkat pertama adalah kakek buyut Pangeran Dingmu, raja ke-170 kerajaan Xuan Yuan. Nampak seorang kakek tua keluar dari sebuah pintu. Dia adalah raja yang ke-170 yang merupakan kakek buyut Pangeran Dingmu, yaitu Ding Hong. Penasehat Jin bertanya kepada pemimpin Aula Racun, Tuan, haruskah kami membantu Tuan Zhang? Pemimpin Aula Racun menjawab, tidak, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapinya. Jika dia tidak bisa bertahan, kita akan membantunya. Kakek Ding Hong menghampiri MC dan berkata, Sang Xuan, bisakah kau mengampuni juniorku yang tidak berbakti demi aku? Aku bisa memberimu 2000 batu spiritual sebagai hadiah. Jika kau membunuhnya, tidak ada gunanya bagimu. Sebaliknya, aku akan memburumu selama sisa hari-harimu. Kau adalah orang cerdas. Kupikir kau sudah tahu apa yang harus dipilih. Mendengar itu, MC berkata, aku memang menyukai uang, tapi aku tidak mau melanggar prinsipku. Bagaimana aku harus menghadapi Lucong saat dia bangun dan krak? MC mematahkan leher Pangeran Dingmu. Kakek Ding Hong yang melihat itu, dia seketika menjadi marah dan memancarkan seluruh auranya. Kakek Ding Hong berkata, aku memberimu kesempatan, tapi kau memilih untuk mati. Nampak ada Pterosaurus yang terbang ketika kakek Ding Hong sedang berbicara. MC menjawab, kesempatan, jika aku harus memilih lagi, aku akan tetap membunuhnya. MC yang menyadari serangan akan datang ke arahnya, dia seketika berkata, kekurangan. Dan bus, hewan beast Pterosaurus melancarkan serangannya ke arah MC. MC seketika menggunakan langkah cepat Tian Dao untuk menghindari serangan dari hewan beast Pterosaurus. Kakek Ding Hong yang melihat itu, dia berkata, kau cukup cepat, akan kulihat berapa banyak serangan yang bisa kau hindari. Sembari menunjuk, kakek Ding Hong lanjut berkata, berhenti menghindar, lalu pergilah ke neraka. Hewan beast Pterosaurus seketika melancarkan serangannya kembali. Menyadari itu, MC seketika menghirup napas dalam. Dia seketika berteriak mengeluarkan bahasa beast kuno. Pterosaurus yang merasakan kekuatan dari bahasa beast kuno, dia seketika terjatuh. Tetua Weiyu yang menyadari bahasa hewan beast kuno yang digunakan oleh MC, dia berkata, itu Dragon Sound. Sementara kakek Ding Hong yang bertambah marah, dia berkata, kau menakuti Pterosaurus, kau benar-benar sesuatu, namun aku sendiri yang akan membunuhmu, dan itu akan menjadi kehormatanmu. Kakek Ding Hong seketika melesatkan serangannya yang bermanifestasi menjadi sebuah telapak tangan besar. Menyadari itu, MC seketika menyiapkan tinjunya dan boom, dua kekuatan besar saling berbenturan. Kakek Ding Hong berkata, kau berada pada tahap suprem, tapi kekuatan fisikmu sama kuatnya dengan seorang yang berada pada tahap Sain. Luar biasa. Tidak heran kau mengalahkan Lo Qian Hong. Kekuatanmu sungguh luar biasa.
tapi aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Dan boom, sekali lagi mereka saling menghantamkan kekuatannya. MC sembari saling menghantamkan serangan, dia juga sembari mengakses perpustakaan Tian Dao untuk mencari kekurangan dari kakek Ding Hong. Setelah mengetahui kekurangan, MC seketika mengeluarkan tombak. Dia seketika menggunakan niat tombaknya yang bermanifestasi menjadi sebuah naga besar. MC seketika melesatkan serangannya menuju ke arah kakek Ding Hong. Melihat itu, kakek Ding Hong berkata, "Menakjubkan, kau menemukan kekurangan dalam seni bela diriku. Kau benar-benar memiliki mata yang tajam, tapi sayangnya kau meremehkan tahap sain." Kakek Ding Hong menangkap ujung tombak yang dilancarkan oleh MC. Ia seketika memutarkan tombak itu hingga membuat tombaknya menjadi pecah terbelah. Kakek Ding Hong lalu melancarkan serangan telapak tangannya. MC yang menyadari dia masih sempat menangkisnya, dan bang, mereka saling terhempas hingga membuat jarak antara MC dan kakek Ding Hong. Kakek Ding Hong berkata, "Kau terlalu lemah. Aku mungkin terluka jika kau memiliki kekuatan sain setengah langkah. Puncak tahap supreme jauh lebih lemah daripada tahap sain. Meskipun kau mengetahui kekurangan dalam seni bela diriku, apa yang dapat kau lakukan?" MC menjawab, "Kau benar, seranganku terlalu lemah. Kekuatan puncak dari tahap supreme tidak dapat menyakitimu." MC sembari merogoh kantong bajunya, dia lanjut berkata, "Sekarang kau bilang aku bisa mengalahkanmu jika mencapai tahap sain setengah langkah. Aku akan membuat terobosan dahulu." MC seketika memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya yang nampak seperti pil, dan boom, MC menerobos 3 langkah sekaligus menjadi tahap puncak supreme. Melihat itu, Tuan Kumu berkata, "Itu biji flame lotus. Meskipun energinya dapat membantu orang menerobos, efeknya tidak sebaik itu." Tetua Wei juga berkata, "Biji flame lotus mempunyai energi yang keras dan tidak terkendali, seperti halnya bubuk mesiu yang terbakar. Energinya akan bekerja secara gila-gilaan di meridian pengguna setelah benihnya larut. Pengguna tidak dapat menerobos dan bahkan mungkin meledak di tempat jika terjadi kesalahan. Dia langsung menerobos tanpa ragu-ragu. Dia pasti sangat akrab dengan tahap supreme dan sangat percaya diri. Dan dia pasti menguasai beberapa teknik kultivasi yang luar biasa." Melihat MC yang baru saja menerobos, kakek Ding Hong berkata, "Beraninya kau mengabaikanku." Ia seketika melesatkan serangannya, ingin menerobos dalam mimpimu. Dan boom, serangan kakek Ding Hong mengenai kepala MC, dan MC tanpa membalasnya. Penasehat Jin yang menonton, dia berkata, "Astaga, dia tidak melakukan serangan balik." Begitu pula dengan Nona Moyu yang menjadi khawatir. Dia berkata, "Sang Zuan." Kakek Ding Hong setelah melancarkan serangan, dia berkata, "Ingin menerobos di sini sangat ambisius. Kau layak untuk mati." Namun MC yang baru saja mendapatkan serangan, dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Kata-kata MC seketika membuat kakek Ding Hong menjadi terkejut. Dia bertanya-tanya, "Apa?" Dan boom, kakek Ding Hong yang melihat itu, dia seketika menjadi bertambah marah sembari mengeluarkan pedang spiritualnya. Dia berkata, "Kau mencapai tahap sain setengah langkah. Bagaimana bisa?" Kakek Ding Hong seketika melesatkan serangannya kembali menggunakan pedang spiritualnya. Dia berkata, "Kau akan mati sekarang." Dan bus, kekuatan tebasan yang sangat besar mengarah kepada MC. MC seketika menggunakan langkah cepatnya untuk menghindar. MC sembari menghindar, di dalam hatinya berkata, "Kekuatan tahap sain setengah langkah sungguh kuat. Kekuatan biji flame lotus begitu dahsyat sehingga aku hampir kehilangan kendali saat mencoba menerobos. Jika dia tidak menyerangku, aku akan mengalami penyimpangan ki dan mati." Sementara
Sementara kakek Ding Hong sembari melancarkan serangannya, dia bergumam, ada yang aneh, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Dan bus, kakek Ding Hong melesatkan tebasannya lagi. MC yang melihat itu sembari menyiapkan pukulan di tangannya, dia berkata di dalam hati, memang benar bahwa setelah terobosan aku dapat menggunakan mata wawasan untuk mencari tahu kelemahan metode kultivasi seseorang yang satu tingkat di atasku. Aku tidak akan kalah darimu jika kita hanya menggunakan kekuatan fisik. MC seketika melesat maju dan bang! Serangan MC ditangkis oleh kakek Ding Hong menggunakan pedangnya. Dan boom! Ia seketika terhempas jauh. Kakek Ding Hong di dalam hati berkata, 100.000 guldron, kekuatan tahap longevity. Dia baru berada pada tahap sains setengah langkah. Kenapa dia mempunyai kekuatan sekuat itu? Kakek Ding Hong seketika menancapkan pedangnya ke tanah. Dia lanjut bergumam, tapi walaupun kekuatannya mencapai 100.000 guldron, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Sword Intenku hanya dengan menggunakan seni tinju itu. Kakek Ding Hong setelah mengeluarkan Sword Inten, dia lalu berkata, Zhang Zuan, kau benar-benar hebat, tapi kita tidak bisa saling melukai sekarang. Dingmu sudah meninggal. Bagaimana kalau kita anggap masalah ini sudah selesai? Mendengar itu, MC seketika mengeluarkan pedang spiritualnya. Dia lalu berkata, aku tidak bisa melukaimu. Kau terlalu memikirkan diri sendiri. Setelah MC mengeluarkan pedang spiritualnya, nampak pedang yang dipegang oleh masing-masing prajurit kekaisaran tiba-tiba bergetar. Kakek Dingmu yang menyadari itu dan melihat pedangnya juga bergetar. Dia bergumam, simfoni ribuan pedang, auman naga, itu Sword Mentality, tingkat pemahaman ilmu pedang yang lebih tinggi dari Sword Inten. Melihat MC yang datang mendekati, kakek Ding Hong seketika menjadi panik dan bergumam, bahkan tak terhitung banyaknya master tahap sains yang gagal mencapai level itu. Tapi dia berhasil. Dia baru saja mencapai tahap sains setengah langkah dan berusia kurang dari 20 tahun. Pada level Sword Mentality, orang dapat mengendalikan pedangnya dengan kemauannya. Mereka bisa membuat gerakan pedang kemanapun mereka pergi. MC seketika melancarkan tebasannya dan berkata, mari kita lihat apakah aku bisa melukaimu. Dan slash! Serangan MC mengenai pundak kakek Ding Hong. Kakek Ding Hong yang mendapatkan luka di tangannya. Dia berkata, Sword Intenku dikalahkan olehnya semudah itu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kakek Ding Hong seketika kabur. Melihat itu, MC melancarkan serangannya kembali. Dia berkata, kau tidak bisa melarikan diri. Melihat sebuah tebasan yang datang ke arahnya, kakek Ding Hong berkata, sial, aku tidak bisa menghindari. Dia seketika menggunakan jurusnya pengorbanan darah dan slash. MC yang melihat kakek Ding Hong kabur, dia menjadi kesal. Namun saat dia ingin mengejarnya, tiba-tiba ia terhuyung lemas. Kakek Ding Hong walaupun telah mendapatkan tebasan, dia tetap berhasil kabur melalui celah tembok. MC yang terhuyung lemas di dalam benaknya berkata, sial, meskipun aku sudah mencapai tahap sains setengah langkah, menggunakan kekuatan secara paksa telah membuatku menderita. Aku hampir mencapai batasku. Pemimpin Aula Racun menghampiri MC dan berkata, jangan khawatir, orang itu menggunakan pengorbanan darah dan kehilangan satu lengannya. Bahkan jika dia lolos hari ini, dia akan kehilangan sebagian besar basis kultivasinya. MC yang baru berbalik melihat pemimpin Aula Racun, dia seketika terkejut. Di dalam benaknya berkata, dia menyamar, dia seorang wanita. Mata wawasan dapat melihat penyamaran seseorang. Siapa dia? Pemimpin Aula Racun seketika memperkenalkan dirinya. Aku Zhao Feiwu dari Aliansi Nasional. Senang bertemu denganmu, Tuan Zhang. MC menjawab, terima kasih untuk bantuannya. Orang ini yang ternyata wanita. Dia lalu berkata, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Resep obatmu yang membantuku pulih. Jika tidak, aku mungkin masih terbaring di tempat tidur dan menunggu kematian. Mendengar itu, MC menjadi bertanya-tanya.
Nona Zhao berkata lagi, apakah kau ingat pertanyaan terakhir yang kau jawab di dinding dilema serikat tabib saat kau menyamar sebagai Liu Cheng? Aku menderita penyakit itu dan setiap tabib yang kami temukan tidak mempunyai solusi. Lukaku sembuh dan pulih karena jawabanmu atas pertanyaan itu. MC berkata, resepku menyembuhkan penyakitmu dan kamu membantuku memecahkan masalah tersebut. Kita seimbang sekarang. Nona Zhao menjawab, oke, tapi kau membunuh raja dari kerajaan tingkat atas di aliansi kita dan mengusir seorang Grandmaster. Apa yang akan kau lakukan mengenai hal ini? Aku bisa memberimu sedikit nasihat. Sekarang kau membunuh raja sendirian, kau bisa menjadi raja baru dan aku yakin tidak ada yang akan keberatan. Dengan begitu, aku juga bisa menyelesaikan tugas itu. Mendengar itu, MC menjadi terkejut. Di dalam benaknya berkata, aku harus menjadi guru terkenal bintang 9 sebelum aku berusia 30 tahun agar dapat bertahan hidup. Jika aku menjadi raja, aku akan berumur pendek. MC lalu berkata, aku tidak tertarik menjadi raja, tapi aku bisa membantumu menemukannya. Nona Zhao berkata, tunggu, jangan bilang itu pengurus rumahmu, San Qiang. MC menjawab, haha, bukan dia yang kumaksud. MC seketika memanggil Nona Moyu untuk turun dari hewan bisnya. Setelah Nona Moyu turun, MC berkata, aku ingin dia menjadi ratu pertama kerajaan Xuan Yuan. Apakah itu tidak apa-apa? Nona Zhao berkata, tapi sepertinya dia baru saja mencapai tahap Grandmaster. Kerajaan Xuan Yuan penuh dengan para kultivator. MC menjawab, dia memang memiliki basis kultivasi yang rendah, tapi dia masih sangat muda. Dia bisa dianggap berbakat. Dia akan bisa memerintah kerajaan dalam waktu singkat selama dia mendapat sumber daya yang cukup. Nona Zhao lalu berkata, baiklah, tapi pergantian kekuasaan raja akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Jika dia tidak cukup kuat, aku khawatir dia tidak hanya akan kehilangan posisinya, tetapi juga membawa bencana. MC berkata, baiklah, jika begitu. MC sembari memberikan sebuah pil kepada Nona Moyu, dia berkata, ambil ini lalu duduk. Setelah Nona Moyu meminum pil itu, MC seketika berdiri di belakangnya. Dia menyalurkan kekuatannya. Melihat itu, Nona Zhao berkata, dia membantunya menerobos dalam hitungan detik. Bahkan guru terkenal bintang 4 dari aliansi nasional tidak bisa melakukan itu. Penasehat Jin yang melihat MC, dia seketika berkata, apakah itu transfusi kekuatan? Guru-guru terkenal dapat menciptakan sebuah teknik kultivasi sesuai dengan kondisi muridnya dan kemudian menggunakan ki mereka untuk mengalirkan kekuatan ke dalam tubuh muridnya guna meningkatkan landasan kultivasinya. Tapi hal itu memerlukan beberapa syarat. Pertama, guru harus mencapai level bintang 6 atau lebih. Kedua, mereka harus mengetahui kondisi tubuh murid dengan baik, termasuk kondisi meridian dan toleransi tubuhnya. Ketiga, teknik kultivasi harus sesuai dengan kondisi murid. Setelah itu, tiba-tiba, boom! Nona Moyu seketika menerobos ke tahap supreme. Nona Zhao dan penasehat Jin yang melihat itu pun hanya bisa terkejut. Nona Moyu sembari memberi hormat kepada MC, dia berkata, terima kasih Tuan Zhang. Nona Zhao lalu berkata, dengan kekuatannya, dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi ratu. Tapi dia masih belum cukup kuat untuk membuat semua orang menghormatinya. Bisakah Nona Moyu menjadi ratu di kerajaan Xuan Yuan? Dan bagaimana MC menyelesaikan keributan yang telah dia buat? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, untuk kalian yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.